Istirahatnya kita, kata beliau, kalau kaki kita sudah napak di surga. Maka hari ini berlelah dalam puasa sunnah, berlelah dalam berzikir, berlelah apa? Dalam tahajud. Lakukan itu semuanya agar nanti kita bisa istirahat di surga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu man la nabiyya wa la rasula ba'da. Faqala Allahu jalla wa 'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Para ummahatul muslimah, para kaum mukminah, yang mudah-mudahan pada pagi menjelang siang ini kita senantiasa dalam kebaikan-kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Apa kabarnya ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Kalau kantong sehat ya Bu ya? Masya Allah. Biasanya ibu-ibu kalau ditanya gitu, sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Kalau kantong, ya itu masalahnya tuh gitu ya. Masya Allah ya. Ya mudah-mudahan apapun keadaan kita, kita syukuri. Karena Allah mengajarkan kepada kita, ketika kita mendapatkan sebuah kenikmatan, maka bacalah Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan kenikmatannya sempurna kebaikan. Kalau ada sesuatu yang tidak kita senangi menimpa kita, maka bacalah Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Jadi tetap puji Allah. Segala puji bagi Allah yang telah menetapkan semua keadaan. Karena semua keadaan itu baik sepanjang kita masih berbaik sangka kepada Allah. Ya, terkadang apa yang kita sesali menjadi sesuatu yang akan kita syukuri di masa yang akan datang. Kalau apapun keadaan yang menimpa kita, kita bersyukur kepada Allah. Jadi hidup itu akan aman kalau kita senantiasa kita bersabar dan bersyukur. Bersabar dan bersyukur. Yang ada disyukuri, yang enggak ada disabari. Ya. Dan sabar syukur itu Bu, sabar itu tidak bertepi, dan syukur itu dia tidak bertapi. Jadi kalau sabar dia nggak bertepi dia. Jadi kalau ada orang yang marah kemudian dia bilang, ingat ya, ini sabar saya ada batasnya loh. Nah, bukan sabar namanya. Ya. Jadi bukan sabar namanya. Jadi sabar itu tidak ada batasnya. Karena Allah bilang sama kita, innama yuwaffas sabiruna ujurahum bighairi hisab. Bahwa sabar itu balasannya tanpa batas, maka sabar itu tidak boleh ada batasnya. Kalau masih ada batasnya, maka bukan sabar namanya. Ya, jadi sabar itu dia tidak bertepi, dan syukur itu dia tidak bertapi. Bu, senang nggak punya suami? Senang Ustaz, tapi ya nggak syukur namanya itu. Ya, kalau masih ada tapinya, berarti dia masih berada pada jebakan iblis. Ya, jadi udah syukuri apa yang ada, maka insya Allah itu kebaikan-kebaikan yang sedang Allah tetapkan. Pada pagi hari ini kita mengangkat sebuah tema yang berkaitan dengan nasihat menjelang usia senja. Ya, nasihat menjelang usia senja. Referensi kitab yang pagi hari ini kita pakai adalah referensi kitab, yaitu kitab Za'adul Ma'ad, yaitu kitab yang berisi tentang persiapan-persiapan ya menjelang hari kebangkitan atau persiapan untuk pulang kampung ke kampung halaman akhirat, yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu taala. Apa Bu judulnya? Nasihat menjelang usia senja. Ini ibu-ibu di sini usianya pagi, siang apa senja?
Senja ya, Bu ya. Berarti kalau senja itu menjelang gelap itu. Ya, menjelang gelap. Karena alam kubur itu sifatnya apa? Sifatnya adalah kegelapan di atas kegelapan. Ibu-ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tema ini di berbagai macam kitab mu'tabar itu juga berisi tentang kisah-kisah yang berkaitan dengan nasihat di penghujung usia. Jadi tema ini hadir dalam bentuk yang lainnya. Kalau kita membaca beberapa kitab aqidah, kitab mu'tabar dari para ulama, maka tema ini juga berisi tentang apa? Yaitu nasihat di penghujung usia. Apa pengertian penghujung usia? Jadi ingat, berapapun usia kita hari ini, ulama sepakat itulah yang disebut dengan penghujung usia. Berapapun usia kita. Mungkin di sini ada yang usianya mungkin 30 tahun, mungkin ada yang 40 tahun, mungkin ada yang 50, 60 atau 70. Berapapun usia kita, maka itu adalah penghujung usia. Jadi kalau ada seseorang yang usianya 20 tahun. Ya. Seseorang lagi ada usianya 60 tahun. Kira-kira mana yang duluan yang akan dipanggil oleh Allah? Hah? Nggak tahu kita. Ya, nggak tahu. Maka berapapun usia kita, semuanya adalah penghujung usia. Makanya kalau kita ke mana? Ke TPU, apa tuh, tempat pemakaman umum, kan nggak ada kan? Ditulis di depannya punya ini apa, komplek perkuburan hanya untuk khusus 60 tahun ke atas. Nggak ada ya, Bu ya? Ya, di situ ada yang meninggal dunia usia 5 tahun, di situ ada 10 tahun, di situ ada 20 tahun, ada 60, ada 70 sampai seterusnya. Jadi ingat, berapapun usia kita itu disebut dengan penghujung usia. Maka kita, alhamdulillah, pada hari ini kita masih melihat matahari terbit, ya. Maka isi hari-hari kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menyampaikan kepada kita sebuah nasihat dalam firman-Nya di surat Ar-Rum. Ar-Rum di ayat 54. Ar-Rum ayat 54. Allah bilang kepada kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah bercerita tentang keadaan di tahapan usia kita. Allah cerita tentang apa? Keadaan di tahapan usia kita. Dan Allah bilang sama kita, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah ciptakan kalian itu dalam keadaan lemah. Para mufassir, para ahli tafsir mengatakan, maksud dari Allah ciptakan kita dalam keadaan lemah adalah ini berkaitan dengan janin di dalam rahim, lemah kondisinya. Atau ketika bayi baru dilahirkan, kan lemah itu. Lihat bayi itu kalau dia mau makan disuapin, ya, mau mandi dimandiin, mau kemana-mana dia digendong, lemah, dia nggak bisa apa-apa dia. Dan itulah awal Allah menciptakan atau melahirkan seorang bayi dari rahim ibunya, dia lemah. Tapi ingat, lihat bayi-bayi itu, selemah apapun dia, maka Allah mentakdirkan itu pasti ada yang mengurusi dia. Ya, ini bentuknya, bentuk adilnya kekuatan Allah. Manusia tercipta di muka bumi ini, mereka lahir di muka bumi ini, kemudian ada yang mengurusinya. Ya. Thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Kemudian setelah Allah ciptakan kita dalam keadaan lemah, kemudian Allah jadikan kita kuat. Allah jadikan kita kuat. Seiring dengan perjalanan waktu, bertambah usia kita, ya, kita punya kekuatan. Kita udah bisa mandiri, bisa nyari duit sendiri, bisa nyari makan sendiri, bisa ngurusin diri sendiri, kuatan. Allah jadikan kita memiliki kekuatan. Tapi banyak manusia, ketika dia sudah memiliki kekuatan, ketika dia udah punya kekuatan, maka dia mulai banyak khawatirnya.
Padahal ketika dia masih bayi, nggak ada yang dia khawatirkan. Ada yang ngurusi dia. Ketika dia lemah, nggak ada yang dia khawatirkan. Tapi ketika kemudian dia sudah memiliki kekuatan, udah mandiri dia, udah bisa ngurusi diri sendiri, manusia mulai banyak khawatirnya, mulai banyak rasa takutnya. Ya, takut dengan masa depan, ya, takut nggak makan, takut dengan penyakit, banyak orang takutnya. Makanya kita pernah sampaikan di majelis ini, ya kan, ibu-ibu terutama ya, terkadang seiring bertambahnya usia, kadang kita terlalu banyak mikirin masa lalu dan terlalu takut dengan masa depan. Apa aja takut, takut suami kenapa-napa gitu ya. Nah, ya, nggak usah diperjelas ya Bu ya. Ya, takut apa, anak kenapa-napa, takut macam-macam. Maka Nabi kita mengajarkan dalam sebuah zikir yang sangat agung. Zikir ini dibaca kalau kita lagi dalam keadaan tertekan, kalau kita lagi dalam keadaan galau, agar yang kita takuti tidak terjadi. Baca zikir ini. Terdapat dalam kitab Sunan Imam Abu Daud zikirnya. Jadi kalau kita punya rasa takut, maka kata Nabi kita baca zikir ini agar yang kita takutkan tidak terjadi. Ya, apa yang dibaca? Kata Nabi kita bacalah Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Allahu ya, dua kali Allahnya. Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Nah, baca itu Bu. Kalau yang nggak hafal nanti bisa dibuka lagi YouTube-nya, hafalkan. Ini sahih. Karena kaidah dakwah itu mengajarkan nggak boleh kita ngajarin orang doa, nggak boleh ngajarin zikir kecuali wajib pakai dalil yang sahih, dalil yang benar, dalil yang Nabi ajarkan kepada para sahabatnya. Baca itu Bu, agar yang kita takutkan tidak terjadi. Kalau terjadi juga berarti ada hikmah terbaik yang sedang Allah siapkan. Makanya kalau ada perkara yang menimpa kita, yang harus dilakukan adalah perbanyak berbaik sangka kepada Allah. Prasangkamu itu akan menentukan keadaanmu. Nah, maka berbaik sangka sama Allah. Maka baca ini, Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Allah Tuhanku, la usyriku bihi syai'a, aku tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Nah, itu artinya. Makanya kalau kita lagi punya banyak rasa takut, cemas, khawatir, maka yang kita lakukan adalah bersandar kepada Allah. Bersandar kepada Allah. Jangan bersandar kepada makhluk yang butuh dengan sandaran. Problem utama kita itu karena kita terlalu banyak berharap kepada manusia. Ya, makanya kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, sebesar apapun harapanmu kepada makhluk, maka sebesar itu juga kekecewaan yang akan engkau alami. Jadi jangan Bu, hati ini sudah dimiliki Allah Bu. Ibu lagi susah nih, minta bantuan sama orang, ukhti bantuin ana dong, boleh kita minta bantu sama orang, tapi hati kita berharapnya sama Allah. Ya, kita lagi susah, ukhti bantuin ana dong, boleh minta bantuan sama orang begitu, tapi hati kita berharapnya kepada Allah. Sehingga kita meyakini kalau kemudian dia bantuin kita, tidaklah kemudian dia bisa bantu kita kecuali Allah yang menggerakkan hatinya. Nah, jadi jangan berharap sama dia. Makanya kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, sebesar apapun harapanmu kepada makhluk, sebesar itu juga kekecewaan yang akan engkau alami. Maka berharap kepada Allah. Ya, Allah itu dia nggak butuh kepada makhluknya. Jangan berharap kepada makhluk yang dia juga butuh kepada orang lain. Ya, berharap kepada Allahu Jalla wa'ala. Dan itu sumber kekuatan akidah seorang muslim, berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ya. Kemudian setelah Allah ciptakan kemudian kita kuat, ya, thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaiba. Setelah kemudian kita kuat, kemudian Allah ciptakan kita, Allah jadikan kita setelah itu dha'fan wa syaiba,
kita menjadi lemah dan beruban. Nah, jadi awalnya kita lemah, terus kita kuat, terus kita lemah dan beruban. Jadi kalau dulu kita kuat, sekarang mulai lemah. Dulu kita sehat, sekarang mulai sakit-sakitan. Itu surat pesan cinta dari Allah, bahwa mau tak mau, suka tak suka, maka sebentar lagi kita akan berpisah dengan dunia ini. Ya. Maka para ummahat yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Qurtubi rahimallahu taala di kitabnya Tadhkira li ahwali ba'dal mauti, kata Imam Al-Qurtubi rahimallahu taala, kata beliau, salah satu bentuk sifat Ar-Rahmannya Allah, salah satu bentuk sifat Ar-Rahmannya Allah, bentuk sifat sayangnya Allah kepada makhluknya, maka Allah tidak jadikan kematian itu sesuatu yang mendadak. Allah enggak jadikan kematian itu sesuatu yang mendadak, tapi Allah berikan isyarat, Allah berikan sebuah tanda kepada seseorang bahwa kematian itu telah mendekati dia. Jadi ingat, mati itu ada tanda-tandanya. Setidaknya kata para ulama, ada 3 tanda yang akan datang sekaligus. Artinya 3 tanda ini kalau dia udah datang, dia ketiga-tiganya, bukan salah satunya. Kalau 3 tanda ini dia udah datang ketiga-tiganya, itu menunjukkan bahwa seseorang akan berpisah dengan alam dunia ini. Yang pertama kata para ulama kita, yaitu ketika mulai ada dari organ tubuhnya ini yang mulai tidak berfungsi secara maksimal. Apa? Mulai ada dari organ tubuhnya ini, mulai ada yang tidak berfungsi secara maksimal. Mungkin jantungnya mulai nggak maksimal fungsinya, sehingga perlu apa? Dipasang ring umpamanya. Itu pesan dari Allah itu. Mungkin apa? Ginjalnya mulai tidak maksimal fungsinya. Ingat ya, ini organ tubuh ini milik Allah, Bu. Dia akan bekerja sesuai dengan perintah Allah. Jadi kalau mulai dari organ tubuh kita mulai ada yang tidak berfungsi, maka itu Allah ngasih isyarat kepada kita bahwa sesungguhnya kita akan berpisah dengan dunia ini. Ini tanda yang pertama. Tanda yang kedua, setidaknya ada 3 tanda. Kalau kita baca semuanya ada 17 atau 18 tanda, tapi ulama sepakat dengan 3 tanda ini. Tanda yang kedua, ketika kita mulai beruban. Ketika kita mulai beruban. Uban yang dimaksud di sini tidak hanya rambut yang tumbuh di kepala, tapi semua bulu yang ada di badan kita. Ya, mungkin kalau laki-laki mungkin kumisnya atau jenggotnya mulai beruban umpamanya. Ya, maka itu pesan dari Allah. Ya, mulai beruban. Nabi Zakaria pernah berdialog dengan malaikat maut. Kata Nabi Zakaria, kenapa aku nggak dikasih tahu? Kata malaikat maut, maka lihat, itu rambutmu yang beruban, itu pesan dari Allah, itu surat cinta dari Allah bahwa engkau akan meninggalkan dunia ini. Ya, jadi kalau kemudian kita mulai beruban dan kemudian diikuti oleh tanda-tanda yang lainnya, itu tanda bahwa kita akan berpisah dengan dunia ini. Sekarang kan anak kecil aja udah ada yang beruban ya, SMA beruban. Mungkin salah sampo kali ya. Atau salah makan ya, mungkin kebanyakan makan micin kali ya, beruban gitu ya. Nah, ya. Tapi tanda yang datang sekaligus ya. Yang ketiga, yang terakhir, ketika kita mulai banyak ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai secara berurutan. Nah, kemarin yang meninggal punya orang tuanya, kemudian meninggal lagi pamannya, berurutan dengan waktu yang cepat. Kalau kita mulai ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai dalam waktu dekat dan berurutan, maka itu adalah isyarat kabar dari Allah. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala, kalau orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang terdekat dengan kita, mungkin keluarga kita, mungkin kerabat kita, mungkin saudara kita, mungkin teman-teman kita, mulai meninggal dunia, mulai meninggalkan kita,
ketika mereka meninggal dunia, kata Imam Syafi'i, seolah-olah mereka mengatakan kepada kita, apa yang mereka bilang sama kita? Kata mereka, ya fulan, sebentar lagi engkau akan menyusulku. Ya fulan, sebentar lagi engkau akan menyusulku. Itu yang sedang dia bilang kepada kita. Maka ingat, meninggalnya orang-orang yang terdekat dengan kita, orang-orang yang kita cintai meninggal dunia, maka itu sebuah pelajaran bagi kita bahwa kita akan menyusul mereka. Maka para ummahat yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kehidupan ini tidak berlama-lama, ya. Dan takutlah dengan kematian. Takut artinya takut agar kemudian kita mempersiapkan diri kita. Ya. Nabi kita bersumpah tentang dahsyatnya sakit sakratul maut. Sakitnya sakratul maut. Di hadis Sahih Bukhari, Nabi kita mengatakan, wallahi demi Allah, kata Nabi kita, fa inna lil maut syakarat. Dalam kematian itu terdapat sebuah perkara yang sangat menyakitkan, tapi orang-orang beriman itu dibikin oleh Allah, dia lupa dengan sakitnya kematian. Kenapa dia lupa? Karena Allah perlihatkan tempatnya di surga, maka dia dibikin lupa oleh Allah. Sakitnya tidak dipungkiri, tapi orang beriman itu dibikin lupa oleh Allah tentang sakitnya kematian. Ya, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili itu pernah cerita, kata beliau, kalau ada orang yang sedang duduk-duduk di taman, Bu, ya, ini bukan nakut-nakutin ini, ya. Ya, tidak boleh kita bicara tentang perkara kematian, itu sesuatu yang apa? Sesuatu yang berlebihan. Tapi ini kata para ulama kepada kita, kalau ada orang yang sedang duduk-duduk di taman, sedang santai-santai dia, kemudian dipukul kepalanya pakai martil gitu, ya, martil sekuat-kuatnya berkali-kali sampai pecah kepalanya. Ini adalah sakit yang tidak bisa kita bayangkan sakitnya. Kalau ada orang yang kemudian digergaji kakinya, Masya Allah, ini sakit. Kalau ada orang yang kemudian dicabut kukunya, maka ingat, sakitnya sakarat melebihi daripada perkara itu, bagi para ahli maksiat dan orang-orang yang lalai dari ketaatan kepada Allah. Tapi orang beriman akan dibikin lupa oleh Allah, ya. Nah, kita menginginkan kita meninggal dunia di atas kalimat la ilaha illallah. Kata Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, man kana fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhala al jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya dia bisa membaca kalimat la ilaha illallah, maka dia dijamin masuk surga. Imam Syafi'i pernah bertanya kepada para muridnya. Dia bilang, ya tulab, wahai para penuntut ilmu, kata dia, kira-kira nanti ini kita di akhir kehidupan kita, kira-kira kalimat apa yang nanti kita baca? Di akhir hidup kita, apa yang nanti kita baca? Semua tulab, semua penuntut ilmu itu terdiam semuanya. Dan beliau katakan, kata beliau, yang nanti kita baca di akhir kehidupan kita adalah, kata beliau, mal masghulu fihil qalbu. Yang nanti kita baca, yang nanti saya baca, yang nanti ibu-ibu baca nanti di akhir kehidupan kita adalah sesuatu yang hari ini menyibukkan hati kita. Sesuatu yang hari ini menyibukkan hati kita. Maka cek kesibukan kita. Kita hari-hari kita sibuknya apa sih? Apakah kita sibuk mengingat Allah atau kita lupa dengan Allah? Apakah kita sibuk beribadah kepada Allah atau kita lalai dari ibadah kepada Allah? Apakah kemudian kita sibuk, ya, menjadi orang yang bermanfaat atau kita banyak rugiin orang lain? Ya. Maka apa kesibukan kita? Kita akan meninggal dunia di atas dominasi itu. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, kata beliau, man asya bi syai'in famata alaihi. Barang siapa yang hidup dengan sesuatu, maka dia akan mati di atasnya. Ada cerita dari para asatidz, Bu. Ada jemaah mereka ketika sakarat nafasnya tersengal-sengal, itu dia sebutin jumlah rukonya di mana-mana. Dia punya ruko di sini, punya ruko di sini. Habis itu meninggal dunia dia. Dia sibuk di atas kesibukan hatinya. Dia meninggal dunia di atas kesibukan hatinya. Ada
seorang istri, dia pernah cerita, dia bilang ketika suaminya meninggal dunia, itu dia sebutin Bu, jumlah nominal rupiah yang ada di rekening dia, dan itu persis dengan jumlah yang ada. Dia sebutin berapa miliar, dia sebutin secara rinci. Habis dia nyebutin itu, meninggal dunia dia. Nah, maka hati-hati, apa yang menyibukkan kita, kita akan meninggal dunia di atas itu. Makanya ibu-ibu yang udah rajin ngaji nih ya, sesibuk apapun Bu, jangan tinggalkan zikir pagi dan petang, jangan tinggalkan itu. Ya, di samping kita sholat tepat pada waktunya, ya, di samping kita menegakkan qiyamul lail, di samping kita menegakkan puasa-puasa sunnah, ibu-ibu ingat, ya, jangan tinggalkan zikir pagi dan petang. Wajibkan itu untuk diri kita. Kenapa Bu? Ada apa dengan zikir pagi dan petang Bu? Di zikir pagi petang itu ada kalimat Sayyidul Istighfar. Ada Sayyidul Istighfar. Udah hafal kan ya? Hafal insyaallah ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yang enggak hafal, hafalkan ya. Kalau enggak punya kitabnya, udah cari di Google Sayyidul Istighfar, nanti print, tempel ya, tempel di ruang tamu, tempel di dekat tempat tidur, tempel, hafalkan. Apa untungnya kita baca itu? Simak di hadis Sahih Bukhari. Kalau Sayyidul Istighfar itu kita baca di waktu pagi, kita meninggal di siang harinya, kita dijamin masuk surga. Kalau kita baca di sore hari, terus kita meninggal di malam harinya, kita dijamin masuk surga. Kita nggak tahu kapan dan di mana Allah akan mengambil nyawa kita. Maka mari kita jaga waktu-waktu kita dengan kita merutinkan zikir pagi dan petang. Sesibuk apapun Bu, sesibuk apapun, jangan tinggalkan zikir kepada Allah, agar kita meninggal dunia di atas kalimat zikir kepada Allah. Kita nggak tahu kapan dan di mana Allah akan mengambil nyawa kita. Kita nggak tahu hari apa, tanggal berapa, menit keberapa, detik keberapa Allah akan mengambil nyawa kita. Dan kita nggak tahu di bumi yang mana, di tempat yang mana kita akan meninggal dunia. Di surat Luqman ayat 34, Luqman 34, Allah bilang sama kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satupun yang mengetahui di bumi yang mana, di tempat yang mana dia akan meninggal dunia. Bisa tahu kita di mana kita akan meninggal dunia, di tempat yang mana? Ada satu kisah yang menarik. Dari ayat ini muncul satu kisah yang menarik. Kisah yang terjadi pada zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman, seorang nabi yang dengan izin Allah dia punya kekuatan yang luar biasa, dengan izin Allah, dengan kehendak Allah. Ada kisah yang menarik Bu. Sebagian para ulama mensahihkan kisah ini. Sebagian para ulama mensahihkan kisah ini. Tapi sebagian ulama yang lain menganggap kisah ini adalah kisah Israiliyat. Kisah Israiliyat. Tapi ulama sepakat boleh kita mengambil faedah kebaikan dari kisah ini. Apa kisahnya? Di kisah itu disampaikan suatu hari Nabi Sulaiman itu didatangi oleh malaikat maut. Nabi Sulaiman didatangi oleh malaikat maut. Dan malaikat maut itu dia berbentuk wujud manusia. Dia datang sebagai tamu. Datang sebagai tamu ke istananya Nabi Sulaiman. Dia datang dia. Ya. Kemudian dia ngobrol-ngobrol di istana Nabi Sulaiman. Dia ngobrol-ngobrol, dan Nabi Sulaiman itu ketika dia duduk dengan malaikat maut yang berwujud sebagai manusia, di tempat yang jauh itu duduk juga ajudannya, pembantunya Nabi Sulaiman duduk di tempat yang jauh. Ya. Anehnya, tamu yang berwujud, malaikat maut yang berwujud tamu ini, dia selalu melihat, dia selalu memandang ajudannya itu, pembantunya itu, terus dilihat. Ya. Sampai kemudian ajudannya ini ketakutan dia takut dia tahu ajudannya orang soleh, mukmin yang soleh, dia tahu kalau yang datang ini adalah malaikat maut.
Dan malaikat maut itu selalu melihat dia, ditatap terus sama dia. Sampai kemudian ajudannya ini, tamunya pembantunya Nabi Sulaiman ini ketakutan. Tiba-tiba ketika Nabi Sulaiman ini kemudian dia ke dalam ruangannya, kemudian disamperin sama ajudannya. Kata ajudannya, wahai Nabi Sulaiman, dia bilang sama Nabi Sulaiman, tolong pindahkan aku. Tolong pindahkan aku ke tempat yang jauh. Ketika itu Nabi Sulaiman berada di negeri Syam. Dia berada di negeri Syam, istananya berada di negeri Syam. Kata ajudannya ini, tolong pindahkan aku ke tempat yang jauh, aku takut. Karena sosok itu selalu melihatku, kata dia. Maka kemudian kata Nabi Sulaiman, ya udah, kemana kamu ingin pindah? Tempat jauh yang mana yang ingin engkau tuju? Kemudian kata ajudannya ini, kata pembantunya ini, pindahkan aku ke negeri India. Dia minta dipindahkan ke negeri India. Jadi dari Syam dia minta pindah jauh ke negeri India. Kemudian malaikat maut dengan izin dengan kehendak Allah, kemudian dia memanggil kendaraannya yang berupa angin yang cepat. Kemudian sekejap, kemudian ajudannya tadi, pembantunya tadi, kemudian langsung pindah dari Syam ke India. Udah langsung pindah dengan izin Allah. Habis itu kemudian malaikat maut kembali datang, dia kembali ngobrol dengan tamu tadi, yang bentuknya malaikat maut yang berbentuk tamu. Kemudian malaikat maut Nabi Sulaiman nanya sama malaikat ini, nanya sama tamu ini. Kata Nabi Sulaiman, kenapa dari tadi aku melihat engkau selalu melihat kepada ajudanku, kepada pembantuku, kenapa engkau selalu melihat dia? Apa jawaban malaikat maut itu? Kata dia, aku heran, kata dia. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan aku untuk mencabut nyawa seseorang, ya, dan Allah bilang, ya, yang bikin aku heran, kata dia, Allah bilang kepada aku bahwa orang itu berada di India. Orang itu berada di India, dan aku melihat kenapa dia berada di Syam. Itu yang bikin aku heran, kata dia. Masya Allah. Nah, jadi ingat ya, tempat kita meninggal dunia tidak akan pernah meleset gitu. Orang itu udah berada di India dia. Nah, jadi tepat pada waktunya dan tepat pada tempatnya, ajal itu akan datang kepada kita. Nah, maka para ummahat yang disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup ini tidak akan pernah berlama-lama ya. Lihat kita hari ini ya. Kita yang hari ini usianya 40 tahun, 50 tahun. Perasaan baru kemarin kita mungkin main di kampung halaman kita ya. Lari-lari sama teman ya. Lari-lari di sawah, mandi di sungai. Perasaan baru kemarin itu. Sekarang waktu begitu cepat ya. Ya, kita udah punya anak, bahkan udah punya cucu gitu. Begitu cepat waktu berlalu. Sekarang tahun berapa nih? Tahun 2025, bulan Desember ini. Ya, bulan Jumadil Akhir 1447 Hijriah. Ya, 2025 sekarang. Berarti 50 tahun lagi berapa itu? 2075, 5 tahun lagi, 50 tahun lagi. 50 tahun ke depan kita berada di mana kita? Ya Allah. Berada di mana kita? Bu, 50 tahun ke depan itu, Bu, itu bukan waktu yang lama. Itu sebentar itu. Itu sebentar itu. 50 tahun ke depan itu sebentar. Coba tanya kita yang hari ini usianya 40-50. Cepat waktu itu berlalu. 50 tahun ke depan berada di mana kita? Ya Allah, mungkin sebagian besar kita udah terbaring di liang lahat kuburan kita. Maka ketika hari ini kita berada di waktu senja, ini kenikmatan dari Allah. Ini kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jaga iman kita, jaga Islam kita, jaga akidah kita. Itu yang akan menyelamatkan kita dari siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kenapa orang takut dengan kematian? Karena dia tidak mengerti tentang hakikat kenikmatan akhirat yang sesungguhnya. Maka kita nggak boleh kita benci dengan kematian, Bu, nggak boleh kita benci. Wa may yarju liqa'a rabbi wa man ahabba liqa'a rabbi, barang siapa yang dia cinta berjumpa dengan Allah, maka Allah cinta berjumpa dengan dia. Tapi barang siapa yang benci berjumpa dengan Allah, Allah pun benci berjumpa dengan dia. Dan perjumpaan dengan Allah itu pintu gerbangnya bernama kematian. Maka nggak boleh kita takut dengan kematian. Ya.
Kita nggak boleh nantangin mati, nggak boleh nyari mati, nggak boleh. Tugas kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kematian. Itu tugas kita, persiapkan diri kita. Ya. Di hadis Sahih Bukhari, Nabi kita SAW mengatakan, tapi kita yang mulia, orang itu ketika terus bertambah usianya, makin tua dia, makin bertambah usianya, itu ada dua hal yang tidak akan pernah tua. Ada dua hal yang tidak akan pernah tua. Ini Nabi kita ngomong ini pada konsep umumnya manusia. Jadi umumnya manusia itu ada dua hal yang nggak akan pernah tua-tua. Apa itu? Yang pertama, kata Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang pertama adalah hubbud dunya. Kecintaan manusia kepada dunia itu nggak akan pernah tua. Jadi setua apapun dia akan tetap cinta sama dunia dia. Dia akan tetap berat dia meninggalkan dunia ini. Makanya ibu-ibu kadang-kadang kita aneh ngeliat orang, kan ada dia makin tua, dia azan berkumandang, dia masih ongkang-ongkang kaki duduk depan rumahnya, ya, sambil scroll handphone gitu ya. Dia nggak sadar, kalau kemudian azan yang dia dengar itu panggilan untuk dia. Ini musibah ini. Jadi musibah yang terbesar di hari tua adalah ketika semakin bertambah usiamu, tapi engkau makin jauh dari ketaatan kepada Allah. Ini musibah terbesar. Makanya kata Imam Abu Hazim rahimallahu taala, kata beliau, kullu ni'matin la tuqarribu ila Allah azza wa jalla fahiya baliyatun. Setiap bertambah usiamu, ketika usiamu bertambah tapi tidak menambah ketaatanmu, itulah bencana yang terbesar yang sedang Allah hadirkan. Umurmu bertambah, usiamu bertambah, tapi engkau nggak makin dekat dengan Allah, itulah bencana yang terbesar dalam kehidupanmu. Jadi cek, kita semakin hari makin dekat nggak dengan Allah, atau makin jauh dari Allah? Makin hari makin semangat ibadah nggak, atau makin malas beribadah? Cek itu. Ya. Yang kedua, yang akan tetap terus muda, yang nggak pernah tua-tua, itu yang kedua adalah, kata Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang kedua adalah tulul amal. Tulul amal. Ma makna tulul amal? Tulul amal artinya adalah panjang angan-angan. Panjang angan-angan. Makanya orang kadang-kadang makin tua makin banyak maunya. Ya, makin banyak maunya. Ada kakek-kakek umur, kemarin baca sebuah artikel ya, umurnya 85 tahun. Tapi dia ingin nikah sama seorang gadis gitu. Pengennya gadis dia. Ditawarin sama anaknya, sama ini aja gitu. Nggak mau dia. Dia maunya sama yang gadis. Qadarullah ya. Ya, 1 jam setelah akad ijab wal qabul meninggal dunia dia. Kalau nanya tentang hukum waris menurut ibu-ibu, istrinya dapat warisan nggak? Dapat. Ada khilaf pendapat. Ini agak melenceng sedikit ya materinya ya. Nggak apa-apa buat pencerahan ini. Jadi kalau seorang kakek-kakek, dia orang kaya raya, dia nikah gitu ya. Kemudian dia udah melafazkan akad ijab wal qabul. Dia katakan qabiltu nikahaha. Saya terima nikahnya, kata dia, udah sah ijab wal qabulnya. Tiba-tiba anggaplah kita kasih aja contoh yang paling radikal gitu kan. Ya, ketika dia melihat istrinya, wah istrinya cantik banget gitu ya. Kaget dia, akhirnya 2 menit setelah akad ijab wal qabul, 2 menit dia meninggal dunia. 2 menit ya. Ini dibahas oleh para ulama, apakah istrinya dapat warisan atau tidak? Ada khilaf sebenarnya, ada perbedaan pendapat di fikih waris, ada perbedaan pendapat. Yang pertama mengatakan istrinya nggak dapat warisan, itu pendapat yang pertama mengatakan. Kenapa? Karena ada ulama yang mengatakan bahwa pernikahan itu dia akan dapatkan warisan kalau mereka sudah melakukan, maaf ya Bu ya, ini kita ngaji ya, maaf, kalau mereka sudah melakukan aljima, berhubungan suami istri. Jadi kalau baru akad ijab wal qabul dia belum jima, belum berhubungan suami istri, maka sebagian ulama mengatakan maka istrinya nggak dapat warisan. Tapi pendapat ini tertolak dengan pendapat jumhur ahli fikih. Ya, pendapat jumhur mengatakan, pendapat mayoritas mengatakan istrinya dapat warisan. Karena nikah itu dikatakan sah kalau udah terlafazkan akad ijab wal qabul, kalau udah lengkap rukun dan syaratnya. Maka pendapat yang terkuat mengatakan istrinya dapat warisan. Nah ya, ini pendapat ya. Jadi ini kaidah fikih ya.
Nah, jadi ini berkaitan dengan banyak orang kemudian makin usianya makin tua, makin banyak keinginannya. Ya, dan ini Nabi katakan, ini perkara ini tidak akan nggak ada tua-tuanya. Jadi orang yang hubbud dunia, cinta kepada dunia, orang yang tulul amal, itu karakter itu tidak akan pernah ada tuanya, kecuali bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Dia akan bisa ngerem dia. Betul, hasad itu ada, keinginan itu ada, tapi terhalangi oleh kekuatan imannya, ya, karena dia banyak beristighfar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kecintaan kepada dunia ini harus boleh kita cinta kepada dunia, tapi jangan berlebihan. Ya, kita cinta dengan rumah yang kita tempati, cinta dengan pasangan hidup kita, cinta dengan anak-anak kita, cinta dengan harta benda, tidak dilarang. Yang dilarang kalau kecintaan itu membuat kita lalai dari urusan akhirat. Gara-gara bekerja terlambat sholatnya, itu Allah benci itu. La yazalu qaumun yata'akhkharun hatta yuakhirahumullah. Suatu kaum Allah akan bikin lambat urusan dunianya kalau dia sering terlambat sholatnya. Suatu kaum dibikin lambat dunianya sama Allah kalau sering terlambat sholatnya. Hadis riwayat Muslim. Jadi orang itu mungkin menjadi terlambat gajiannya, terlambat karirnya, terlambat rezekinya, gara-gara dia sering terlambat sholatnya. Nah, maka semakin bertambah usia kita, harusnya kita makin dekat dengan Allah. Nabi kita yang mulia SAW berlindung dari kondisi buruknya masa tua. Dan ini Nabi berdoa agar terhindar dari terhinanya masa tua. Apa doanya? A'udzubika minal kasali wasu'il kibari. Doa ini terdapat di zikir pagi dan petang. A'udzubika minal kasali wasu'il kibari. Doa ini dibawakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. A'udzubika minal kasali wasu'il kibari. Ya Allah, aku berlindung kepadamu minal kasali, dari sifat malas, wasu'il kibari, dan dari buruknya masa tua, dari terhinanya masa tua. Maka mudah-mudahan kita yang hadir adalah orang-orang yang Allah berikan perlindungan, ya, yang Allah lindungi dari buruknya masa tua. Masya Allah, waktu nggak terasa ya. Ini banyak poinnya. Ada beberapa nasihat ulama bagaimana agar masa tua kita itu kita berada pada kemuliaan di hadapan Allah, agar kita mulia di hadapan Allah. Apa yang harus kita lakukan agar masa tua kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah istiqomah dalam ketaatan. Ibu-ibu yang udah terbiasa ikut ta'lim, kajian, ya, di tengah zaman fitnah yang banyak, ujian, banyak perkara yang kadang-kadang menghalangi kita untuk berangkat kajian, banyak kesibukan dunia yang terkadang membuat kita malas kajian, maka terus kuatkan, Bu, kuatkan. Ya, istiqamah dalam ketaatan kepada Allah. Ibu-ibu yang sholatnya di rumah umpamanya, ya, maka sholat tepat pada waktunya, Bu, istiqamah. Apa kaitannya istiqamah dalam ketaatan dengan masa tua yang mulia? Apa kaitannya? Ibu-ibu ingat, akan ada satu masa kita beribadah tidak sekuat sekarang. Akan ada satu masa nanti mungkin kita terbaring di tempat tidur kita. Kita udah nggak bisa lagi berangkat untuk duduk di majlis taklim seperti ini. Akan ada masa-masa itu. Tapi hebatnya keadilan Allah, hebatnya adilnya Allah itu, ketika kita nanti tidak mampu lagi beribadah, nggak mampu lagi untuk bergerak berjalan, Allah akan tetap berikan kita pahala berdasarkan rutinitas kita di saat kita sehat. Mana dalilnya? Perhatikan satu hadis yang dibawakan oleh Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu. Hadis ini terdapat dalam Sahih Bukhari. Kata Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi kita yang mulia, "Idza maridal 'abdu aw safaro." Apabila seorang hamba dia mengalami sakit, dia udah lemah, udah nggak kuat dia, atau dia sedang musafir, dia sedang perjalanan jauh,
kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan, maka tetap dia dikasih pahala ya berdasarkan kondisi ketika dia sehat atau yang dia rutinkan di saat dia sehat. Contoh gini Bu, mempunyai ibu-ibu tiap malam biasa tahajud, setiap pagi tiap hari biasa duha, biasa sholat duha. Tiba-tiba ibu-ibu di suatu waktu, maaf ya Bu ya, satu waktu ibu-ibu tiba-tiba datang bulan haid. Kan kalau haid ibu kan nggak bisa sholat tuh, maka pahala ibu biasa duha tiap hari di saat ibu sehat, ibu biasa apa? Biasa tahajud tiap malam di saat kondisi ibu tidak dalam keadaan haid, maka pahala itu tetap Allah kasih walaupun ibu dalam keadaan haid. Itu makna dari kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Tetap Allah catat untuk dia, diberikan pahala untuk dia berdasarkan kebiasaan rutinnya. Maka mumpung masih sehat, rutinkan hal-hal yang baik, ya, mumpung masih sehat, rutinkan tahajud, ya, rutinkan sholat duha, rutinkan amalan-amalan yang sunnah. Kalau yang wajib insya Allah kita udah rutinkan, ya. Kadang akan ada masa-masa ya Allah kita akan terbaring. Saya pernah berkunjung, ada jemaah yang sedang sakit, dia udah terbaring, dia nangis, dia bilang, Ustaz, aneh nyesal, kata dia, coba dari dulu aneh rajin ke masjid Ustaz, udah berapa langkah yang akan anak langkahkan ke masjid, udah berapa banyak pahala yang akan Allah berikan. Coba dari dulu anak baca Quran Ustaz, udah berapa kali Quran yang bisa anak khatamkan. Kata dia, nangis di. Ya, jangan sampai kondisi itu terjadi kepada kita. Ya, maka mumpung masih sehat, biasakan dalam kebaikan-kebaikan yang Allah ridhai. Ya, ini cara kita agar kemudian apa? Kita dalam kebaikan-kebaikan yang Allah ridhai, sehingga masa tua kita dimuliakan oleh Allah berdasarkan kebiasaan di masa kita kuat atau di masa kita muda. Yang kedua, kata para ulama, agar masa tua kita itu dimuliakan, ya, jangan pernah berbuat zalim, atau kalau memang terlanjur dengan kezaliman, segera minta maaf. Ya, jangan pernah bangga dengan kezaliman yang pernah dilakukan. Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman yang engkau lakukan itu akan menjadi kegelapan di masa depanmu. Gelap nanti masa depan kita, Bu, suram. Kezaliman di masa muda, kita akan tuai hasilnya di masa tua. Mungkin bukan orang itu yang membalasnya, tapi Allah punya pintu yang lain untuk membalas kezaliman kita. Ya. Maka kalau kita pernah berbuat zalim, apa kata Nabi kita yang mulia? Kita pernah mencela orang, pernah menghina orang, kata Nabi kita yang mulia, fal yatahallalhu minhu al-yaum. Kata Nabi kita, segera minta dihalalkan dari dia sekarang juga. Nabi kita nggak bilang besok, nggak bilang ntar nunggu lebaran minta maafnya, enggak. Al-yaum, sekarang juga minta maaf sama dia. Jangan tunggu-tunggu. Ya. Kata Imam Al-Qusai ini adalah seorang ulama ahli qiraah dari negeri Kuffah. Kata beliau, fa inna su'al kalam fatubtalak. Perkataan buruk yang pernah engkau lontarkan kepada saudaramu, engkau hina orang lain, engkau cela orang lain, perkataan itu akan menjadi bencana di masa depanmu kalau engkau nggak minta maaf. Ya. Jadi perkataan buruk yang pernah dilontarkan, orang pernah dihina, dicela, dan dia nggak ridho dia, itu menjadi suramnya masa tua. Nggak ada orang yang menang-menangan di muka bumi ini, nggak ada. Allah yang akan membalasnya. Allah yang akan membalasnya. Bahkan ada sebuah athar dari para ulama salafun saleh. Kata para ulama salafun saleh, kata mereka, orang itu nggak bakalan mati-mati dia nggak akan mati-mati dia sebelum dia menerima kezoliman yang pernah dia lakukan, sebelum dia menerima keburukan yang pernah dia ucapkan. Nah, maka takutlah dengan kezaliman. Nabi kita mengatakan ittaqul zulma, takutlah dengan kezaliman. Imam Hasan Al-Basri, beliau itu
pernah dengar muridnya ngobrol. Kata muridnya, hidup ini cuma sekali, kata dia. Mari kita beramal soleh, hidup cuma sekali. Ini kata muridnya. Kata imam, la, enggak, kata dia. Hidup 2 kali, kata dia. Ingat, hidup 2 kali. Apa hidup 2 kali yang belum maksud? Hidup 2 kali itu maksudnya ada masa menanam dan ada masa menuai. Jadi apa yang dulu pernah kita tanam, itu akan kita tuai. Nah, maka jangan apa? Jangan kemudian kita bangga dengan kezaliman. Ada orang kadang bangga dia. Wah, gua nih, kata dia. Ada orang kata gitu. Gua nih, gua kata-katain dia, nggak berkutik dia. Bangga dia. Ini kebodohan ini. Jadi kalau ada orang yang kita cela nih, kita celak dia, terus dia kembali mencela kita, bersyukurlah. Boleh jadi masanya impas di dunia, boleh jadi masanya impas di dunia. Yang bahaya itu, Bu, kalau kita celak dia, dia diam. Nah, hati-hati itu. Diam dia, hati-hati. Nggak selesai itu urusannya. Atau kita celah dia, wah, kita katain dia nggak salah, terus kita katain dia, kita celah dia, terus dia bilang gini, ibu nggak apa-apa deh, udah celah aja saya, Bu, sepuas ibu celah aja, kata dia. Tapi ingat, Bu, ya, semua perkataan ibu, kata dia, itu saya serahkan kepada Allah. Ngomong begitu dia buru-buru, Bu, minta maaf sama dia, buru-buru minta maaf sama dia, Bu. Itu udah gawat itu, ya, itu valid sudah, terkonfirmasi sudah. Itu pengadilannya lanjut di akhirat. Bangkrut kita nanti di akhirat, bangkrut kita kalau dia udah ngomong begitu. Udah nggak usah mikir lagi, aduh, kan dia yang salah duluan, Ustaz. Udah nggak usah mikir siapa yang salah, siapa yang mana. Udah, takutlah dengan kematian kita, takutlah dengan dahsyatnya sakaratul maut. Udah nggak usah mikirin itu lagi, minta maaf sama dia. Ya, ini orang-orang mukmin yang ngerti tentang hari yang abadi. Dunia ini hanya remeh-temeh ini. Ya, ngapain kita harus bawa dendam, sakit hati? Kadang-kadang ada orang begitu. Sampai mati ya. Ya, aku dendam sama kamu sampai mati, ya Allah. Dia bawa kotoran itu dalam hatinya. Buat apa? Kata Nabi kita, "Wa ma dzakarahu fi dhaikin illa wassa'ahu." Kata Nabi, "Akfiru min dzikri hazamil lazzat." Kata Nabi, ingat sang penghancur kenikmatan yang bernama kematian. Kalau kematian itu kalian ingat, ya, wa ma dzakarahu fi dhaikin, kalau kalian dalam keadaan sempit, kalian dalam keadaan sempit, dalam keadaan susah, terus kalian ingat mati, maka hati kalian akan lapang. Kalian dicela sama orang, dicaci maki sama orang, udah biarin. Bentar lagi mau mati kok, ngapain itu diurusin? Nah, itu bikin hati kita tenang, bikin hati kita lapang. Kesabaran kita itu, sakit hati kita itu akan diganti oleh Allah dengan cara Allah memudahkan kematian kita. Nah, itu, Bu. Jadi orientasi hidup itu jangan untuk dunia. Dunia mah akan kita tinggalkan, Bu. Ya. Nah, itu ya. Jangan berbuat zalim. Jaga lisan, jaga omongan. Ya, jaga lisan, jaga omongan. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu ketika dia ngasih nasihat sama anaknya. Bayangkan, ini nasihat bapak kepada anak ini. Apa nasihat ayah ini kepada anaknya? Dia bilang, "Ya bunai, wahai anakku," kata dia, "jangan engkau berkata-kata hari ini yang membuat engkau minta maaf hari esok. Jangan engkau berkata-kata hari ini yang bikin engkau minta maaf hari esok." Apa tuh maknanya? Maknanya kalau mau ngomong mikir dulu, ini omongnya nyakitin orang nggak ya? Gitu. Ya, karena hakikatnya kalau kita nyakitin orang, bukan dia yang tersakiti sebenarnya, tapi kita suatu saat nanti kita akan menyakiti diri kita sendiri karena kezaliman kita. Nah, Masya Allah. Yang berikutnya, kalau kita ingin masa tua kita itu dimuliakan oleh Allah, yang berikutnya adalah kata para ulama kita, hifzul amanah, jaga amanah. Jaga amanah. Ibu-ibu, amanah kita banyak ya. Amanah di masyarakat, ya. Amanah di tempat bekerja, amanah di keluarga, amanah Allah titipkan anak-anak. Ulama membahas amanah yang paling terpenting di sini adalah amanah ketika kita dititipkan sang buah hati anak-anak. Bu, jaga anak-anak kita agar anak-anak nanti menjaga kita di masa tua kita. Jaga anak-anak kita agar anak-anak kita nanti menjaga kita di masa tua kita. Ibu-ibu, demi Allah,
Tidak akan ada yang bisa anak-anak merawat kita di masa tua kita. Tidak akan pernah ada anak-anak yang bisa ngurusin kita di masa tua kita, kecuali anak-anak yang soleh. Hanya anak-anak yang soleh, yang ikhlas ngurusin orang tuanya. Bencana terbesar di masa tua adalah bukan ketika rambutmu memutih, bukan. Bencana besar di masa tua adalah, bencana terbesar di masa tua bukanlah ketika fisikmu lemah, bukan. Bencana terbesar di masa tua bukanlah ketika engkau duduk di kursi roda, bukan itu bencana terbesar. Tapi bencana terbesar di masa tua adalah ketika engkau semakin tua dan keberadaanmu dianggap beban oleh anak-anakmu. Ini bencana terbesar, dan ini adalah anak yang durhaka sama orang tuanya. Harusnya kan gini, kalau kita berpedoman kepada sabda Nabi yang mulia SAW, kalau kita nih sebagai anak nih, terus ada orang tua berada di rumah tangga kita, harusnya kita senang, bahagia kita, karena Allah berikan kita akses pintu surga. Kata Nabi kita, ufil lakum, celaka kalian, kata Nabi. Siapa yang celaka? Yang celaka itu, kata Nabi, adalah orang yang orang tuanya masih hidup bersama dengan dia, dan dia tidak dapatin surga dari berbakti kepada orang tuanya ketika orang tuanya hidup. Celaka kalian. Ada seorang sahabat, badannya besar, kekar badannya, dia kuat. Dia mendatangi Nabi SAW, kata dia, ya Rasulullah, kata dia, aku ingin berjihad. Dia daftar jihad, badannya besar, dia kuat. Ya Rasul, aku ingin berjihad, kata dia. Kata Rasul, di rumah masih ada ibu enggak? Masih ada ibu enggak di rumah? Kata dia, naam, betul ya Rasul, di rumahku masih ada ibuku di rumahku. Kata Rasul, pulang. Berbakti kepada ibumu, di rumahmu itu ada surga. Berbakti kepada ibumu. Surgamu bukan di medan jihad, tapi surgamu ada di rumahmu. Maka anak-anak beruntung harusnya kalau dia masih punya orang tua yang bersama dengan dia. Itu pintu surga itu. Saya masih teringat di Madinah, Masya Allah, ada seorang syekh, dia ngisi kajian di pintu 19 itu, Masjid Nabawi. Dia mau kajian, dia duduk, dia buka kitabnya, tiba-tiba datang seseorang, kata orang itu, ya Syekh, ibumu meninggal dunia. Dikabarin ibunya meninggal dunia. Ternyata dia punya kebiasaan, sebelum dia berangkat kajian, kerjaan dia ngurusi ibunya, dia suapin ibunya, Syahin, masyhur namanya. Kemudian mau kajian, dia dapat kabar ibunya meninggal dunia, langsung terhenti dia tutup lagi kitabnya, kemudian dia berangkat, dia ingin ngurusi jenazah ibunya. Itu sepanjang jalan di mobil itu, apa yang dia bilang? Kata dia, ya Rabb, kata dia, ya Allah, kata dia, hari ini ya Allah, pintu surga itu hilang dari kehidupanku, ya Allah. Hari ini ya Allah, engkau ambil nyawa ibuku meninggal dunia hari ini ya Allah, kata dia. Ya Rabb, hari ini pintu surga itu hilang dari kehidupanku. Makanya harusnya anak-anak melihat ada orang tuanya masih hidup, itu peluang surga dia. Berbakti kepada orang tuanya. Nah, maka ibu-ibu, agar kemudian kita mulia di masa tua kita, maka kalau hari ini kita punya anak, punya cucu, jaga anak-anak kita, ya, ajarkan mereka ketaatan kepada Allah, agar nanti kita di masa tua mereka yang mengurusi kita, ya. Hanya anak-anak yang soleh, Bu, yang ikhlas ngurusin orang tuanya. Kalau dia nggak soleh, Bu, dia nunggu kematian orang tuanya dia. Kalau dia nggak soleh, dulu ketika anak itu kecil dia sakit, yang kita tunggu kehidupan dia, Bu. Tapi sekarang banyak anak-anak yang tidak soleh, yang dia tunggu kematian orang tuanya. Dia anggap orang tuanya beban dalam kehidupan dia. Ini anak yang durhaka ini. Makanya banyak sekarang fenomena, dia nggak bisa ngurus orang tuanya ditaruh di panti jompo umpamanya, karena dia nggak bisa ngurusinnya. Dia hilangkan pintu surga itu yang Allah berikan anugerah kepada dia. Makanya kita nih orang tua, ya, yang punya anak-anak atau punya cucu, urusin. Nabi kita sesibuk itu, manusia yang paling sibuk, Nabi kita masih punya waktu bermain dengan anak cucunya, ya. Makanya ingat, bermain bersama anak-anak ini sunnah Nabi. Makanya kalau memahami sunnah, pahami dengan luas. Sunnah tidak hanya bicara tentang masalah sholat, masalah puasa sunnah, masalah umroh sunnah, juga bicara tentang masalah main-main. Nabi itu, apa kata Aqra bin Habis radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi itu kalau masuk waktu sore, itu punggung Nabi itu sering dijadiin kuda-kudaan oleh Hasan dan Husain.
Nabi bayangkan, sesibuk itu Nabi, tapi masih punya waktu bermain bersama cucunya. Ya, makanya di pendidikan itu ada istilah yang disebut dengan hutang pengasuhan. Ya, hutang pengasuhan. Apa itu maknanya? Jadi kalau bagi orang tua yang kemudian dia nggak ngurusin anaknya di masa kecil, boleh jadi nanti anaknya di masa tua tidak mengurusi dia. Nah, makanya perbanyak minta ampun kepada Allah kalau itu memang udah terlanjur terjadi. Nggak ada salahnya kita minta maaf sama anak, ya. Ya, bersamai mereka di hari-hari saat ini, umpamanya di hari-hari libur, ya. Nah, ya, jadi ini yang harus kita pahami. Jadi jaga amanah, ya. Dan ini kaidah yang harus kita pahami bagaimana kemudian apa? Kita bisa mulia di masa tua kita. Ini adalah pesan-pesan para ulama, ya, pesan-pesan para ulama di waktu menjelang senja, agar kemudian apa? Hari di waktu kita senja itu kita anggap kebaikan-kebaikan, ya, yang Allah hadirkan. Ingat, jangan takut dengan kematian kita. Kematian itu suka nggak suka akan kita temui. Di balik kematian itu ada kenikmatan yang besar bagi orang-orang yang beriman. Ibu-ibu lihat, kenapa Imam Qurtubi membahas kenapa ketika bayi baru dilahirkan bayi itu menangis. Ketika bayi baru lahir bayi itu menangis. Salah satu hikmah yang dibahas oleh para ulama sunnah adalah karena bayi itu membayangkan bahwa dunia ini tempat yang rusak. Bayi membayangkan dunia tempat yang rusak. Makanya ketika dia berada di janin, dia betah dalam janin ibunya. Padahal janin itu apa? Tempat yang rahim itu tempat yang sempit. Tapi dia betah di situ dan begitu berat dia untuk keluar ke dunia ini. Tapi ketika kita udah keluar, kita udah di dunia ini, kemudian kita menikmati dunia ini, ada nggak di antara kita di masjid ini yang pengen masuk lagi ke rahim ibu kita? Kakaknya pengennya ke rahim aja deh gitu. Kan nggak ada. Kenapa kita nggak mau masuk ke rahim? Karena saking betahnya kita dengan dunia ini. Maka nanti orang ketika berada di alam kuburnya, kalau dia beriman kepada Allah, dia betah di alam kuburnya. Dia nggak bakal mau balik ke dunia ini. Itulah yang harus kita bayangkan. Jangan takut dengan kematian. Rindulah berjumpa dengan Rabbul Alamin. Tugas kita adalah mempersiapkan diri kita untuk menghadapinya. Itu tugas kita. Agar kalau kemudian kita udah lelah kita dalam ketaatan di dunia ini, kita bisa istirahat nanti di alam kubur kita. Istirahat di surganya Allah Subhanahu wa taala, dan kita nggak ada keinginan untuk balik ke dunia ini. Ya, maka kita harus menatap masa depan akhir itu dengan masa depan yang cerah, bukan yang menakutkan. Asalkan ketika di dunia ini kita berlelah-lelah dalam kebaikan, bercapek-capek dalam ketaatan. Imam Ahmad mengatakan di kitab Musnadnya, dan juga di kitab Tabaqatul Hanabilah dan kitab Maqasidul Arsyad, kata beliau, inda awwali qadami yad'u fil jannah. Istirahatnya kita, kata beliau, kalau kaki kita sudah napak di surga. Maka hari ini berlelah dalam puasa sunnah, berlelah dalam berzikir, berlelah apa? Dalam tahajud. Lakukan itu semuanya agar nanti kita bisa istirahat di surga. Ya, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah tidak hanya mengumpulkan kita di tempat ini, mudah-mudahan nantinya Allah mengumpulkan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Di dunia kita berkumpul di Darussalam, mudah-mudahan nanti di akhir kita juga berkumpul di Darussalam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, barakallahu fikum. Mudah-mudahan apa yang kita bahas senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kita dikuatkan dalam tauhid, kita dibimbing dengan sunnah, dan kita berharap berdoa kepada Allah, mudah-mudahan nantinya Allah mengumpulkan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibu-ibu semuanya dan kita semuanya, mudah-mudahan kita bisa bersahabat di dunia dan mudah-mudahan nanti bisa bertetangga di surga. Ya. Itu saja kajian kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada hal yang khilaf, yang salah. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Nafa'nallahu wa iyyakum bil ilmin nafi' wal 'amalus shalih wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.